8 tanda peringatan. Tamu akan masuk neraka setelah kematian. Jangan terkejut pada hari penghakiman. Tonton ini terlebih dahulu. Kamu tidak akan menyukai pesan ini. Tetapi jika kamu memiliki telinga untuk mendengar, pesan ini mungkin saja menyelamatkan jiwamu. Mari kita perjelas. Neraka bukanlah metafora, bukan mitos, bukan ciptaan para pengkhotbah yang marah untuk menakut-nakuti orang agar beragama. Neraka itu nyata dan kekal, dan Yesus berbicara tentangnya lebih banyak daripada siapapun di dalam Alkitab. Mengapa? Karena dia mengetahui kebenaran yang mengerikan. Kebanyakan orang akan pergi ke sana, ya, termasuk mereka yang pergi ke gereja, bahkan mereka yang menyebut diri mereka Kristen, bahkan mereka yang pernah mengangkat tangan di perkemahan pemuda saat berusia 12 tahun. Tidak setiap orang yang berkata, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus sendiri yang mengatakan itu, bukan aku, bukan seorang teolog, bukan sebuah denominasi. Yesus. Dan sahabatku, jika kamu tidak memperhatikan jiwamu, jika kamu hidup dengan sembrono, jika kamu menjalani hidup dengan santai, sambil berpikir suatu hari nanti kamu akan membereskannya, hari itu bisa jadi sudah terlambat. Neraka bukan untuk mereka yang pernah berbuat salah. Neraka adalah untuk mereka yang menolak bertobat. Bukan hanya untuk orang-orang yang jelas jahat. Neraka adalah untuk mereka yang mengabaikan setiap peringatan. Dan di dalam belas kasih-Nya, Allah sedang memperingatkanmu. Sekarang, video ini bukan untuk menghakimimu. Ini untuk mengguncangmu. Karena orang paling berbahaya bukanlah ateis, penyihir, atau pembunuh. Orang paling berbahaya adalah mereka yang mengira dirinya selamat, padahal tidak. Jadi bagaimana kamu mengetahuinya? Bagaimana kamu bisa membedakan apakah kamu berada di jalan sempit yang menuju kehidupan atau jalan lebar yang langsung menuju neraka? Mari kita langsung ke kitab suci. Inilah 8 tanda peringatan bahwa kamu berada di jalan menuju neraka setelah kematian. Jika salah satu dari ini menghantammu dengan keras, jangan lari, jangan mencari alasan, biarkan itu merendahkanmu, biarkan itu menghancurkanmu, karena hanya orang yang hancur yang berseru kepada Juru Selamat. Nomor 1, kamu hidup dalam dosa dan tidak merasakan teguran apapun. Mari kita bicara terus terang. Jika kamu bisa hidup dalam dosa, terus melakukan apa yang jelas-jelas Tuhan katakan salah, dan tidak merasakan apa-apa tentang itu, kamu berada dalam bahaya. Bahaya kekal. Ibrani 10:26 berkata, "Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada hanyalah penantian yang mengerikan akan penghakiman." Itu bukan peringatan kecil, itu alarm yang menjerit. Masalahnya bukan hanya dosanya, masalahnya adalah keheningan di dalam jiwamu ketika kamu melakukannya. Mati rasa itu, ketidakpedulian itu adalah tanda bahwa hatimu telah mengeras. Orang berkata, "Tuhan tahu hatiku." Ya, Dia tahu. Dan Dia berkata bahwa hati itu sangat licik jika dibiarkan tanpa perubahan. Dulu kamu merasa bersalah. Dulu kamu menangis ketika jatuh. Dulu kamu peduli. Tetapi sekarang kamu membenarkannya. Kamu menyebutnya pergumulan. Kamu berkata, "Tuhan mengerti." Kamu telah menukar pertobatan dengan alasan, "Dengarkan aku." Anugerah bukan izin. Anugerah adalah kuasa untuk meninggalkan dosa, bukan untuk berkubang di dalamnya. Jika kamu kecanduan pornografi, jika kamu berhubungan seks sembarangan, jika kamu menipu, berbohong, bergosip, mencuri, dan kamu tidak merasakan duka cita yang berasal dari Allah, itu bukan anugerah.
Itu adalah peringatan bahwa hati nuranimu sedang sekarat. Teguran adalah sebuah karunia. Itu berarti Roh Kudus masih bekerja. Tetapi ketika kamu tidak lagi merasakannya, itu bukan kebebasan. Itu adalah penghakiman yang mulai mendekat. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi Dia menuntut sebuah peperangan. Seorang percaya yang sejati tidak berdamai dengan dosa. Ia berperang melawannya. Kamu tidak bisa mengikuti Kristus sambil memeluk erat hal yang Ia mati untuk menghancurkannya. Kamu tidak bisa berjalan menuju surga dengan kakimu tertanam di neraka. Dan sebelum kamu berkata, hanya Tuhan yang bisa menghakimiku, ingatlah ini, Dia akan melakukannya. Dan standarnya bukan pendapatmu, melainkan firman-Nya. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku lebih mengasihi dosaku daripada mengasihi Tuhan? Apakah aku merasa ditegur ketika jatuh, atau justru merasa nyaman? Karena jika kamu bisa berdosa dan tidur dengan tenang, kamu bukan hanya dalam bahaya untuk murtad. Bisa jadi kamu belum pernah benar-benar dilahirkan kembali. Kamu tidak membutuhkan perban. Kamu membutuhkan kebangkitan. Kamu membutuhkan Yesus, bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi sebagai Tuhan. Bertobatlah sebelum terlambat. Dosa mungkin terasa menyenangkan sekarang, tetapi dosa akan membunuhmu untuk selamanya. Nomor 2, kamu mengenal Yesus, tetapi kamu tidak menaatinya. Kamu tahu namanya. Kamu pernah mendengar kisah-kisah tentangnya. Kamu bahkan mungkin memakai salib. Tetapi pertanyaannya adalah ini, apakah kamu menaati Dia? Yesus berkata dalam Lukas 6:46, "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Biarkan kalimat itu menghantam. Dia tidak berkata, "Mengapa kamu tidak pergi ke gereja?" Dia tidak berkata, "Mengapa kamu tidak menyanyikan lagu-lagu pujian?" Dia berkata, "Mengapa kamu memanggil aku Tuhan, tetapi mengabaikan aku?" Karena mengetahui tentang Yesus tidak menyelamatkanmu. Mengutip ayat Alkitab tidak menyelamatkanmu. Memiliki aplikasi Alkitab tidak menyelamatkanmu. Ketaatanlah yang menyatakan adanya hubungan. Kamu bisa menangis dalam penyembahan. Kamu bisa berteriak amin. Kamu bisa emosional tentang Yesus dan tetap hidup dalam pemberontakan terhadapnya. Itu bukan iman, itu penipuan. Bahkan roh-roh jahat pun percaya kepada Yesus dan mereka gemetar, tetapi mereka tidak tunduk, mereka tidak taat. Jadi pertanyaan yang sebenarnya adalah ini, apakah kamu mengikuti Dia ketika itu sulit? Apakah kamu menaati Dia ketika itu menuntut pengorbanan? Apakah kamu menyerahkan diri bahkan ketika itu tidak nyaman? Atau apakah kamu memperlakukan perintahnya seperti pilihan? Apakah kamu memilih bagian-bagian Alkitab yang cocok dengan gaya hidupmu dan mengabaikan sisanya? Ketaatan sebagian, tetaplah ketidaktaatan. Kamu tidak berhak menyebut Dia Tuhan, lalu hidup seolah-olah kamulah yang berkuasa. Jika Yesus bukan Tuhan atas segalanya, maka Dia bukan Tuhan sama sekali. Keselamatan bukan hanya tentang satu momen. Keselamatan adalah tentang seorang Tuhan. Ini bukan tentang apa yang kamu ucapkan di depan altar bertahun-tahun yang lalu. Ini tentang bagaimana kamu hidup sekarang. Yesus berkata dalam Yohanes 14:15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Jadi izinkan aku bertanya, apakah kamu menurutinya atau kamu mempertahankan dosamu? Jika Dia berkata mengampuni dan kamu masih menyimpan dendam, Dia bukan Tuhanmu. Jika Dia berkata hidup murni dan kamu masih hidup dalam percabulan, Dia bukan Tuhanmu.
Jika dia berkata menyangkal diri dan kamu masih melakukan apapun yang terasa menyenangkan, dia bukan Tuhanmu. Ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang arah. Apakah hidupmu bergerak mendekat kepadanya, atau justru mencari alasan untuk menjauh darinya? Karena inilah intinya, kamu tidak bisa mengikuti Yesus dan hidup seperti iblis. Dan pada hari terakhir itu, ketika kamu berdiri di hadapannya, dia tidak akan bertanya apakah kamu pergi ke gereja. Dia akan bertanya, apakah kamu melakukan apa yang aku katakan? Jika jawabannya tidak, maka semua label Kristen di dunia ini tidak akan berarti apa-apa. Ketaatan adalah buktinya, dan tanpa ketaatan, kamu hanya sedang menipu dirimu sendiri menuju neraka. Nomor 3, kamu tidak menghasilkan buah rohani. Izinkan aku mengajukan pertanyaan yang sulit. Apa yang berubah dalam hidupmu sejak kamu bertemu Yesus? Karena ketika seseorang benar-benar bertemu Kristus, dia tidak tetap sama. Dia tidak berjalan dengan cara yang sama. Dia tidak berbicara dengan cara yang sama. Dia tidak berpikir dengan cara yang sama. Dia menghasilkan buah. Yesus berkata dalam Matius 7:19, "Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ditebang dan dibuang ke dalam api." Itu bukan simbol, itu penghakiman. Dan buah yang dia maksud bukanlah uang, ketenaran, atau kesuksesan. Buah itu adalah kasih. Itu adalah kemurnian. Itu adalah kekudusan. Itu adalah hidup yang semakin menyerupai Dia dan semakin tidak menyerupai dunia. Kamu bisa berkata, "Aku seorang Kristen sepanjang hari." Tetapi jika hidupmu masih dikuasai oleh kesombongan, kecemburuan, kepahitan, hawa nafsu, keserakahan, dan gosip, bukti apa yang kamu miliki bahwa kamu telah dilahirkan kembali? Keselamatan yang sejati selalu meninggalkan jejak. Kamu tidak mungkin memiliki Roh Kudus tinggal di dalam dirimu dan tidak mengalami perubahan. Kamu tidak mungkin terhubung dengan pokok anggur dan tetap kering secara rohani. Galatia 5 berkata, "Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri." Jadi lihatlah hidupmu. Apakah itu yang orang lain lihat? Atau apakah mereka melihat seseorang yang masih marah, pahit, tidak jujur, dan egois? Dengarkan aku. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang tertanam. Karena ketika kamu benar-benar tertanam di dalam Kristus, buah tidak bisa dihindari. Pertumbuhannya mungkin lambat, mungkin membutuhkan waktu, tetapi buah itu akan terlihat. Jika kamu mengaku diselamatkan selama 5 tahun dan masih hidup, persis sama seperti sebelum mengenal Kristus, bisa jadi kamu tidak pernah benar-benar diselamatkan. Kamu mungkin mengalami momen emosional, tetapi bukan transformasi rohani. Dan dengarkan ini, iman tanpa buah adalah iman palsu. Kamu tidak diselamatkan oleh buah, tetapi jika kamu diselamatkan, pasti akan ada buah. Tidak ada bukti pertobatan, tidak ada lapar akan firman, tidak ada kerinduan akan kekudusan, maka jujurlah pada dirimu sendiri. Kamu mungkin religius, tetapi belum ditebus. Sibuk, tetapi belum dilahirkan kembali. Jangan menunggu sampai terlambat untuk menyadari kebenaran. Karena Yesus juga berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Dalam Matius 7:20. Dan jika tidak ada buah, tidak ada akar. Dan pohon tanpa akar akan ditebang. Nomor 4. Kamu mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Tuhan.
Mari kita jujur. Kamu tidak bisa mengasihi Tuhan dan tetap jatuh cinta pada dunia ini. 1 Yohanes 2:15 sangat jelas. Janganlah mengasihi dunia atau apapun yang ada di dalamnya. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya. Bukan kasih yang lebih kecil, bukan kasih yang lebih lemah, tidak ada kasih sama sekali. Jika hatimu melekat pada dunia ini, pada nilai-nilainya, pada berhala-berhalanya, pada kesenangannya, kamu bukan sekedar terdistraksi, kamu mati secara rohani. Karena mengasihi dunia bukan hanya soal melakukan hal-hal yang jelas salah. Ini tentang merindukan kenyamanan lebih daripada panggilan, popularitas lebih daripada kemurnian, ketenaran lebih daripada kesetiaan. Kamu lebih sering menggulir layar daripada berdoa. Kamu mengejar tanda suka lebih daripada mengejar kebenaran. Kamu mengenal selebritas lebih baik daripada mengenal kitab suci. Kamu lebih bersemangat tentang mode, sepak bola, atau liburan berikutnya daripada tentang hadirat Tuhan. Dan Yesus sangat jelas, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan dalam Matius 6:24. Salah satu akan selalu menang. Jadi, yang mana yang kamu layani? Dia yang mencurahkan darahnya untukmu, atau dia yang membelai dagingmu? Karena dunia tidak memiliki apapun yang kekal untuk ditawarkan. Ketenarannya memudar, hartanya membusuk, pujian-pujiannya berubah menjadi debu. Namun kita mengejarnya seolah-olah itu adalah surga. Sahabatku, semakin kamu mengasihi dunia, semakin kecil kerinduanmu akan Tuhan. Dan semakin kamu menyatu di sini, semakin kecil bagianmu di sana. Neraka akan dipenuhi oleh orang-orang yang terlalu sibuk mengejar dunia, sehingga tidak pernah sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Kristus. Mereka mengenal gereja, mereka mengenal lagu-lagu rohani, tetapi mereka mengasihi dunia lebih daripada mengasihi juru selamat mereka. Inilah pertanyaannya, apa yang paling kamu kasihi? Jika Tuhan memintamu untuk melepaskannya, bisakah kamu? Jika mengikut Yesus menuntut gaya hidupmu, platformmu, hubunganmu, akankah kamu taat? Karena kebenarannya sederhana. Kamu tidak mungkin sedang menuju surga jika hatimu masih menikah dengan dunia. Hidup ini seperti uap, ia berlalu, tetapi kekekalan itu selamanya. Jadi jangan menukar yang kekal dengan yang sedang tren. Jangan menjual jiwamu untuk sesuatu yang akan terbakar. Jangan memilih yang sementara dan berakhir hilang untuk selama-lamanya. Jika kamu mengasihi dunia lebih daripada Tuhan, jangan abaikan tanda peringatan itu. Itu bukan sepele, itu bukan kecil, itu adalah penunjuk jalan menuju neraka. Nomor 5, kamu membenci koreksi dan menghindari pertobatan. Mari kita luruskan ini. Hati yang menolak koreksi adalah hati yang sedang menuju kehancuran. Amsal berkata, hukuman berat menanti orang yang meninggalkan jalan. Siapa membenci teguran akan mati. Bukan mungkin mati, akan mati. Kamu tidak bisa bertumbuh di dalam Kristus jika kamu menolak dikoreksi. Kamu tidak bisa diselamatkan jika kamu menolak ditegur. Namun banyak orang hari ini tidak tahan jika diberitahu bahwa mereka salah. Mereka berkata, jangan menghakimiku, hanya Tuhan yang bisa menegurku, beginilah diriku. Tetapi saat kamu menutup diri terhadap koreksi, kamu mematikan teguran. Dan ketika teguran mati, hatimu mengeras sampai neraka tidak lagi terdengar menakutkan. Pertobatan sejati bukan sekedar berkata, aku minta maaf. Pertobatan adalah berbalik, berubah,
melepaskan kesombongan dan memilih ketaatan. Budaya hari ini mengajarkan sebaliknya. Ikuti hatimu, hidupi kebenaran versimu, lakukan apa yang terasa benar. Tetapi itulah cara menuju neraka sambil tersenyum. Tuhan mengasihimu terlalu besar untuk membiarkanmu nyaman di dalam dosa. Itulah sebabnya Dia mengirim koreksi melalui firman-Nya, melalui Roh-Nya, melalui orang-orang yang cukup mengasihimu untuk mengatakan kebenaran. Dan inilah masalahnya. Jika kamu membenci orang-orang itu, jika kamu memblokir setiap pesan yang menegurmu, jika kamu mengabaikan setiap khotbah yang menginjak jari kakimu, itu masalah besar. Karena koreksi bukan serangan, koreksi adalah tali penyelamat. Itu adalah Tuhan yang berseru dari surga. Kamu sedang menuju jurang, berbaliklah sebelum terlambat. Alkitab berkata dalam Ibrani 12:6, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi, jika kamu tidak pernah dikoreksi, tidak pernah ditegur, tidak pernah merasakan sengatan teguran yang saleh, itu bukan tanda bahwa kamu aman. Itu tanda bahwa kamu mungkin mati secara rohani. Dan yang paling menakutkan, kamu bisa merasa dekat dengan Tuhan sambil hidup jauh darinya, karena perasaanmu tidak menentukan tujuan akhirmu. Pertobatan bukan peristiwa sekali saja. Pertobatan adalah sikap setiap hari. Bangun dan berkata, Tuhan, koreksilah aku, ubahlah aku, pimpinlah aku, matikan apa yang harus mati di dalam diriku. Jadi izinkan aku bertanya, kapan terakhir kali kamu benar-benar bertobat? Bukan sekadar meminta maaf, tetapi berubah. Kapan terakhir kali kamu menangisi dosa, bukan membenarkannya? Karena jika kamu terus mengabaikan koreksi, kamu bukan hanya keras kepala, kamu sedang berjalan menuju penghakiman. Berbaliklah sekarang sebelum kamu berdiri di hadapan Tuhan dan tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Nomor 6. Kamu mengikuti Injil palsu atau pengajar palsu. Bagian ini akan terasa tidak nyaman dengan cepat, tetapi ini jauh lebih penting daripada yang disadari kebanyakan orang. Injil itu sederhana dan tegas. Yesus mati bagi orang berdosa, bangkit untuk pembenaran kita, dan memanggil kita kepada pertobatan dan pemuridan. Pesan itu menyinggung daging. Ia menuntut kematian bagi diri sendiri. Ia memanggil kepada kekudusan. Ia menyingkapkan dosa. Ia memisahkan. Itulah Injil yang menyelamatkan. Sekarang dengarkan aku. Jika pesan yang kamu terima menghaluskan dosa, memahkotai kenyamananmu, dan tidak pernah memanggilmu untuk mati bagi dirimu sendiri, kamu sedang mengikuti Injil yang berbeda. Paulus memperingatkan jemaat dengan kata-kata tajam dalam Galatia 1:8. Sekalipun seorang malaikat memberitakan Injil lain, terkutuklah dia. Ia tidak bercanda. Ajaran palsu tidak selalu terdengar jahat. Seringkali ia terdengar hangat, membesarkan hati, dan karismatik. Ajaran itu menjanjikan kesehatan, kekayaan, pengaruh, dan kenyamanan tanpa salib. Ia memberitahumu bahwa kamu bisa mempertahankan dosamu dan tetap mempertahankan keselamatan. Ia memingkai ulang pertobatan sebagai sesuatu yang tidak perlu, mengecilkan penghakiman, dan memberi label ketaatan sebagai pilihan. Tanyakan pada dirimu dengan jujur. Apakah ajaran yang kuikuti menuntunku kepada salib, kepada kerendahan hati, pengakuan, dan penyerahan diri yang radikal? Ataukah ia menuntunku kepada diriku sendiri, impianku, kenyamananku, dan kesuksesanku? Injil yang sejati berkata, kamu adalah orang berdosa. Kamu membutuhkan juru selamat. Ikuti Yesus. Injil palsu berbisik, kamu pada dasarnya baik-baik saja,
Tuhan hanya ingin kamu bahagia. Pengajarmu penting, pengkhotbahmu penting. Suara gembala yang kamu dengarkan membentuk jiwamu. Jika pendetamu tidak pernah berkhotbah tentang dosa, pertobatan, dan neraka, jika ia hanya berbicara tentang kemakmuran, toleransi, dan pengembangan diri, kembalilah kepada kitab suci dan uji setiap kata. Alkitab adalah alat ukurnya. Pengajar palsu membuatmu merasa istimewa tanpa membuatmu kudus. Mereka menawarkan afirmasi menggantikan teguran, tepuk tangan menggantikan koreksi. Mereka membaptis kesombonganmu dan menyebutnya iman. Mereka akan terlihat seperti berkat sampai kekekalan, menyatakan bahwa mereka adalah jembatan. Jangan naif. Roh-roh jahat mengenal nama Yesus dan gemetar. Injil palsu menghasilkan antusiasme dan pergerakan, tetapi bukan transformasi. Pada hari terakhir, para pengikut yang antusias dari Injil yang nyaman akan berhadapan dengan Raja yang berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Jadi apa yang harus kamu lakukan? Letakkan kitab suci di atas khotbah. Berdoalah meminta pembedaan roh. Ujilah setiap ajaran dengan Alkitab. Carilah gereja-gereja di mana salib menjadi pusat, di mana pertobatan diberitakan, di mana kekudusan diharapkan. Jika pesan seseorang membuat dosa terasa aman, tinggalkanlah. Jiwamu lebih berharga daripada popularitas atau keberhasilan program. Injil palsu menghibur daging sekarang dan menghukum jiwa untuk selamanya. Jangan menukar kekekalan dengan perasaan baik di hari Minggu. Nomor 7. Kamu tidak pernah benar-benar menyerahkan diri kepada Kristus. Ini adalah tanda yang sunyi dan tragis, karena sangat mungkin terlihat religius, tetapi tidak pernah memberikan kepada Yesus satu hal yang ia tuntut, hidupmu. Kamu bisa mengucapkan doa, berjalan ke depan, menangis sekali di kebaktian pembangunan rohani, bernyanyi dengan lantang, mengutip ayat, bahkan melayani dalam pelayanan, namun tetap menahan hatimu. Keputusan sesaat tanpa penyerahan diri yang nyata hanyalah cangkang kosong. Yesus tidak menginginkan satu momen, ia menginginkan kepemilikan. Ia mengatakannya dengan jelas, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Memikul salib bukanlah hal yang santai, bukan kosmetik. Itu adalah kematianmu, supaya dia menjadi hidupmu. Penyerahan diri berarti kamu berhenti mengemudi, berhenti menawar, menyerahkan kendali. Jadi tanyatan dengan jujur, ketika kamu berkata ya kepada Yesus, apa yang kamu berikan kepadanya? Satu pagi Minggu, identitas religius, rencana cadangan untuk kekekalan, atau kehendakmu, impianmu, ambisimu, dan hubungan-hubunganmu. Penyerahan diri yang nyata selalu memiliki harga yang terlihat. Ia mencabut kesetiaan dari apapun yang bersaing dengan Kristus. Banyak orang hidup dengan hati yang terbagi. Mereka melayani Tuhan 1 jam dan melayani kesenangan pada jam berikutnya. Mereka menyebut Yesus Tuhan dengan mulut mereka, tetapi hidup seolah-olah Dia opsional. Hidup yang terbagi itu bukan iman, itu kemunafikan. Pada hari penghakiman, ketuhanan akan diuji oleh kesetiaan. Penyerahan diri mencakup ketaatan. Ia menolak dosa tersembunyi yang kamu sembunyikan dan kompromi yang kamu benarkan. Ia berarti menaati apa yang ia katakan, bahkan ketika itu menyakitkan, bahkan ketika teman-teman pergi, bahkan ketika budaya mengejek. Ia berarti Kristus membentuk jadwalmu, dompetmu, dan hubungan-hubunganmu, bukan sebaliknya. Penyerahan diri bukan kesempurnaan, itu sikap mati setiap hari, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Jika kamu tidak pernah mempraktekkan sikap itu,
Kamu mungkin pernah mengambil keputusan, tetapi kamu tidak pernah masuk ke dalam kerajaannya. Ada indikator lain, damai sejahtera. Penyerahan diri yang sejati menghasilkan kerendahan hati dan damai yang bertentangan dengan dunia. Kamu akan menemukan kerelaan untuk taat, mengaku, dan dikoreksi. Kamu akan menemukan lapar akan Tuhan dan kebencian terhadap dosa. Jika hal-hal itu tidak ada, jika imanmu hanya ritual tanpa penyerahan, waspadalah. Jangan menunggu krisis. Jangan menganggap panggilan altar yang pernah kamu buat sebagai bukti penyerahan diri. Penyerahan diri dibuktikan ketika hidupmu berubah arah dan terus berjalan ke arah itu. Nomor 8. Kamu mati secara rohani tetapi mengira dirimu hidup. Ini adalah tanda yang paling mengerikan dari semuanya. Bukan karena kamu memberontak, bukan karena kamu tidak bermoral, bukan karena kamu jahat, tetapi karena kamu mengira dirimu hidup secara rohani, padahal kenyataannya kamu sudah mati. Wahyu 3:1 berkata, "Engkau mempunyai nama bahwa engkau hidup, padahal engkau mati." Ayat itu tidak ditulis untuk para ateis, bukan untuk pembunuh atau orang kafir. Ayat itu ditulis untuk sebuah gereja, gereja yang penuh dengan orang-orang yang tampak hidup. Mereka memiliki rutinitas, mereka memiliki aktivitas keagamaan, mereka memiliki kosakata yang benar, tetapi Tuhan tidak tertipu. Dia melihat melampaui penampilan dan menyebut mereka apa adanya, mati. Kamu mungkin bisa menipu pendetamu, kamu mungkin bisa menipu teman-temanmu, kamu bahkan mungkin bisa menipu dirimu sendiri, tetapi kamu tidak bisa menipu Tuhan. Kematian rohani tidak selalu terlihat seperti pemberontakan. Kadang-kadang ia terlihat seperti rutinitas. Kamu bernyanyi, kamu melayani, kamu hadir, tetapi tidak ada keintiman dengan Tuhan. Tidak ada teguran, tidak ada api, tidak ada pertobatan, tidak ada transformasi. Kamu berbicara seperti orang Kristen, tetapi kehidupan pribadimu mati. Kamu mengangkat tangan di gereja, tetapi tidak pernah mengangkat matamu dalam doa yang tersembunyi. Kamu memposting ayat, tetapi tidak pernah menaati firman itu. Kamu sudah terlalu terbiasa berpura-pura, sampai kamu bahkan tidak menyadari bahwa jiwamu sudah berhenti bernapas. Dan disitulah musuh menginginkanmu. Nyaman, suam-suam kuku, sombong, dan mati rasa. Karena orang mati tidak bertobat. Hati yang mati tidak berseru. Jiwa yang mati tidak lapar. Dan itulah sebabnya neraka akan dipenuhi oleh orang-orang yang tampak hidup di luar, tetapi di dalamnya hanyalah tulang-tulang kering. Jadi, inilah peringatannya. Jika kamu telah kehilangan kelaparan rohanimu, jika kamu mati rasa terhadap teguran, jika kamu bisa melewati minggu, bulan, bahkan tahun tanpa doa yang nyata, tanpa penyerahan diri yang nyata, tanpa langkah mendekat kepada Yesus, kamu tidak berada di tempat yang aman. Kamu berada di dalam kubur. Tetapi inilah kabar baiknya. Yesus membangkitkan orang mati. Dia melakukannya untuk Lazarus. Dia melakukannya untuk anak perempuan Yairus. Dia melakukannya untuk tulang-tulang kering dalam penglihatan Yehezkiel. Dan dia bisa melakukannya untukmu jika kamu mengizinkannya. Tetapi kamu harus berhenti berpura-pura, berhenti menganggap dirimu aman hanya karena kamu berada di sekitar hal-hal Kristen. Berada di dalam gedung tidak berarti kamu berada di dalam tubuh Kristus. Pertanyaannya bukan, apakah kamu terlihat hidup? Pertanyaannya adalah, apakah kamu hidup? Karena jika kamu mati secara rohani sekarang, kamu akan tetap demikian untuk selamanya. Dan neraka bukanlah tujuan bagi mereka yang lemah. Neraka adalah tujuan bagi mereka yang mati secara rohani dan tidak pernah kembali hidup.
biarlah hari ini menjadi kebangkitan. Kesimpulan, jangan menunggu sampai terlambat. Izinkan aku mengatakan ini dengan jelas. Neraka bukan mitos, bukan metafora, bukan taktik menakut-nakuti. Neraka itu nyata, final. Dan itu adalah tujuan kekal bagi siapapun yang mati tanpa benar-benar mengenal Yesus. Tidak setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan. Tidak setiap orang yang pergi ke gereja akan berjalan ke surga. Tidak setiap orang yang tampak rohani akan diselamatkan. Akan ada banyak orang, bukan sedikit, yang terkejut pada hari itu. Mereka akan berkata, tetapi aku percaya, bukankah aku melayani? Bukankah aku berdoa? Bukankah aku pergi ke kelompok pemuda? Bukankah aku melakukan hal-hal baik? Dan Yesus akan menatap mata mereka dan berkata, enyahlah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal kamu. Ayat itu bukan tentang para ateis. Ayat itu tentang orang-orang yang mengira dirinya selamat. Jadi sekarang aku bertanya kepadamu, dengan lembut tetapi mendesak. Apakah kamu benar-benar mengenal Dia? Apakah kamu telah menyerahkan hidupmu? Apakah kamu menaatinya? Apakah ada buah? Apakah ada teguran? Apakah kamu mengasihi hadiratnya lebih daripada dunia ini? Jika salah satu tanda peringatan ini menggambarkan dirimu, jangan pergi tanpa perubahan. Jangan menunggu sampai napas terakhirmu untuk menyadari bahwa kamu telah melewatkan Dia. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu tidak perlu memahami segalanya. Tetapi kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus tersungkur di kakinya dan berkata, Yesus, selamatkan aku, ubah aku, jadilah Tuhanku. Karena tidak ada wilayah abu-abu. Kamu entah berada di jalan sempit menuju kehidupan, atau di jalan lebar menuju kebinasaan. Dan jika kamu berada di jalan yang salah, kamu tidak harus tetap di sana. Bertobatlah, kembalilah. Larilah kepada Yesus. Pintu surga masih terbuka, tetapi tidak akan terbuka selamanya. Datanglah sekarang selagi masih ada waktu. Sebelum peringatan menjadi penghakiman, sebelum tanda-tanda menjadi vonismu, sebelum kekekalan dimulai tanpa kamu di surga. Kamu tidak harus masuk neraka, tetapi kamu harus memilih. Dan waktu untuk memilih adalah sekarang.